pai E. Adapun NIM saya itu 25 10 20 10 54. Adapun pertanyaan pertama itu adalah jelaskan definisi akidah secara etimologi dan terminologi serta contoh penetapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akidah adalah keyakinan kita kepada Islam. Adapun secara etimologi itu berasal dari kata Arab al-aq atau ikatan dan pengepakan dan menyimbolkan keyakinan yang kuat tidak goyah. Adapun secara terminologi itu adalah sekumpulan kewajiban yang memberikan kita ketenteraman jiwa dan mencakup rukun iman. Adapun rukun iman itu seperti kita meyakini kalimat tauhid dan meyakini malaikat, kitab suci Al-Quran dan hari kiamat dan qada dan qadar. Adapun pertanyaan kedua itu adalah jelaskan definisi akhlak secara etimologi dan terminologi serta bedanya dengan etika dan moral. Adapun secara etimologi itu berasal dari kata Arab yaitu khulu atau arti tabiat atau perangai. Sedangkan secara terminologi itu adalah watak yang tertanam di jiwa kita. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Sedangkan berbeda dengan moral. Sedangkan moral itu berasal dari sosial budaya dan sedangkan etika itu juga berasal dari filsafat akal. Dan adab akhlak itu bersumber ilahi dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan ridho Allah. Adapun pertanyaan yang ketiga itu uraikan hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran dan serta beberapa ayat yang relevan dan makna umum dari ayat tersebut. Adapun hakikat manusia itu berasal dari mani laki-laki dan unfum perempuan. Adapun ayatnya itu surah Al-Insan ayat 2. Itu bunyi inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Adapun artinya itu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Dan kami hendak mengujinya dengan perilaku dan larangan sehingga menjadikannya itu dapat mendengar dan melihat. Adapun maknanya itu Allah SWT itu menciptakan manusia dari setetes mani nutfah yang bercampur sperma laki-laki dan unfun perempuan untuk mengujinya dengan perintah dan larangan, lalu menjadikannya bisa mendengar dan melihat sebagai sarana untuk menerima hidayah dan bukti kebesarannya sebagai persiapan untuk tugas khalifah, yaitu khalifah itu seperti pemimpin. Kalau pemimpin kecil itu seperti di dalam keluarga, dan kalau besar itu seperti dalam pemimpin di dunia dan akhirat. Adapun pertanyaan keempat itu jelaskan asal-usul, ciri-ciri dan pokok ajaran Khawarij dalam konteks akidah. Yaitu Khawarij itu adalah sekte ekstrem awal Islam, yang berarti mereka yang keluar dan mereka muncul pada perang Sif, yaitu 37 Hijriah setelah menolak arbitrase antara Ali dan Muawiyah, mengangkat slogan yaitu la hukma illa lillah dan memisahkan diri dari Ali. Dan ciri-ciri mereka itu adalah fanatisme dengan penafsiran Al-Quran atau hadis, dan gampang mengkafirkan takfiri dan melegitimasi kekerasan terhadap penguasaan atau sesama muslim yang tidak sepaham. Adapun pertanyaan kelima itu jelaskan sejarah dan pokok keyakinan Syiah yang
dalam pengembangan teologi Islam. Itu pengikut khususnya Syiah Ali, mereka muncul dari perselisihan suksesi pasca dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka meyakini Ali sebagai pemimpin sah dan menolak 3 khalifah yang awalnya perpecahan memuncak pada peperangan Siffin dan tragedi Karbala dan kematian Husain bin Ali yang menjadi simbol perlawanan mereka. Dan teologi Syiah itu utama Imamiyah berdasar 5 rukun, yaitu rukun iman, yaitu khusuhuddin, yaitu tauhid, adalah nubuwah, dan imamah dan kepemimpinan ilahi dari alul bait yang maksum yang terjaga dari dosa, dan ma'ad prinsip takiyah menyembunyikan keyakinan saat terancam juga penting bagi mereka. Dan adapun pertanyaan yang keenam itu jelaskan pemikiran dasar aliran Mu'tazilah terutama dalam penggunaan akal dalam memahami akidah. Yaitu Mu'tazilah itu mengutamakan akal dalam memahami agama dan akidah. Yaitu akal berperan penting dalam menafsirkan wahyu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sedangkan dan membangun argumentasi teologis dan membimbing manusia menemukan Tuhannya atau penciptaannya. Adapun pertanyaan yang ketujuh itu uraikan pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan kontribusinya bagi teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu arus utama Mu'tazilah dan ahli hadis. Allah punya sifat qadim, tidak disamakan dan dinafikan, dan Al-Quran adalah kalam Allah qadim, dan manusia berbuat fiat, dan Allah itu diciptakan Allah bersamaan. Allah kehendak mutlak atau wahyu mendahulukan akal. Besar tetap mukmin, bisa melihat Allah di akhirat, dan sedangkan kontribusi itu jalan tengah benteng akidah Sunni bersama Maturidiyah. Adapun pertanyaan ke-8 itu uraikan pokok-pokok ajaran Maturidiyah beserta perbedaannya dengan Asy'ariyah. Adapun Mu'tadiyah itu didirikan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan Aswaja dipengaruhi Abu Hanifah, akal tahu Allah dan hukum dasar tanpa wahyu, dan tunduk syara. Sedangkan manusia punya ikhtiar, yaitu Allah kehendak mutlak sesuai hikmah, sifat Allah ta'zih, dan isbat Al-Quran kalam qadim. Dan perbedaan dengan Asy'ariyah, aspek Maturidiyah Asy'ariyah itu takwin atau hikmah sifat azali, bukan sifat azali hikmah. Jika penciptaan kalam Allah tidak bisa didengar langsung, bisa didengar hari kiamat. Dan ridho hanya ketaatan semua hal taklif tidak melebihi kemampuan, bisa melebihi pengetahuan taklif, dan bisa dengan akal atau hanya via wahyu, dan kemampuan keamanan pasti surga, dan taat tulus tidak ada kepastian. Dan adapun pertanyaan ke-9 itu jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri seperti menjaga kehormatan dan kebersihan kesehatan pikiran dan akal. Yaitu seperti misalnya kita harus menjaga aurat kita,
dan menutup aurat kita secara sempurna seperti kita memakai jilbab atau memakai gamis. Dan kita itu harus beradab kepada orang, seperti kita harus menghargai seksama, menyayangi yang muda, dan menghargai yang tua. Dan adapun menjaga kebersihan itu kita harus menjaga dengan sekitar lingkungan kita. Dan adapun pertanyaan ke-10 itu, jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat lengkap dengan contoh. Misalnya kita itu harus berakhlak kepada orang tua dan menghargai sesama dan menyayangi yang muda. Dan kita itu harus bergaul dengan orang yang wataknya yang baik atau yang berakhlak. Dan kita harus mencontoh perkara yang baik dan beradaptasi dengan hal-hal yang baik. Itulah dapat saya sampaikan. Ada kurangnya berasal dari saya dan lebihnya itu berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.